Harusnya udah muncul. Udah nampak belum di layar teman-teman PPT-nya? Sudah, Sir. Oh, udah. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam let's warahmatullahi start our wabarakatuh. meeting today by setting basmalah together. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di pertemuan kemarin, kita udah bahas dua pola, karena ternyata memang banyak polanya ya. Mungkin ada berapa ya? Ada lima, sedikit. Sedikitnya ada lima. Ada lima pola. Kemarin kita sudah bahas tentang dua pola. Nanti kita review sedikit. Dua pola ini kemarin itu unif ketemu eksis, tapi subjeknya itu beda. Kalau subjeknya beda, kita perlu coret pernyataan yang sama dan kesimpulannya pasti eksis. Pasti. Terus yang kedua, kemarin ada unif ketemu eksis, tapi subjeknya itu sama. Nah, ini yang problematis. Kenapa? Ini jangan dicoret. Kemarin kita ingat, gak perlu ada yang dicoret. Terus kesimpulannya bisa dua. Kita bisa berkesimpulan dengan unif, asalkan diikuti eksis, atau kesimpulan kedua itu eksis dengan syarat diikuti unif. Jadi gini teman-teman, dalam logika, kalau subjeknya beda, itu gampang lah pasti. Kalau subjeknya beda, itu pasti coret pernyataan yang sama. Pasti, Sir. Pasti. Kalau subjeknya beda. Yang selalu menjadi masalah, itu kalau subjeknya sama. Kalau subjeknya sama, ini problematis. Kenapa? Kadang itu ada yang nggak boleh dicoret, kadang harus dicoret. Nah, ini. Nah, yang paling gampang itu memang kalau subjeknya beda. Kenapa? Kalau subjeknya beda, pasti dicoret pernyataan yang sama. Pasti. Kayak misal soal ini, saya pengen volunteer satu. Kemarin jawabannya apa teman-teman? Soal ini. Silahkan on mic. Barangkali masih ingat. Yuk, ada yang mau jawab soal ini? Jayandi, Husni, Andres, Rizwan, atau yang lain? Niam, Ege, Robi, boleh. Belgium, Mister. Belgium, Nah, Sir. oke. Kenapa Belgium? Taki, Robi. Eh, Karena karena ada premis satu negatif, Oke, premis satu negatif. kata yang tidak ada, Oke, eh, yang apa namanya? Tidak ada yang kemudian di opsi B tidak adanya diganti. yep. Robi, ini kan tipe yang ini ya, subjeknya sama ya, Rob. iya, Sir. Berarti kan kesimpulannya bisa dua. Bisa pakai yang beberapa, bisa pakai yang semua berarti. Kalau yang semua kira-kira gimana, Mister Robi? Ya, Sir. Kalau kesimpulan Oh, awalannya semua gimana? Berarti semua. terusin. Semua kucing yang tidak suka berenang. Hehehe.
Kalau semua Iya, itu iya, sorry, sorry. Semua eksis, semua kucing semua kucing yang yang ada di komplek Mawar hmm, suka berenang. kok suka? Aduh ya Allah, salah. Maaf, maaf. Semua kucing Tidak, semua kucing yang ada di komplek Mawar tidak suka berenang. tidak suka berenang. Oke, nice. Jadi itu ya. Jadi kalau unif eksis, subjeknya sama. Nah itu problematis pasti. Semua lah. Kalau subjeknya sama pasti problematis. Nah, kalau kasus ini kesimpulannya bisa dua. Kita review dua pola ini dengan soal yang berbeda pastinya. Silakan teman-teman chat di kolom. Silakan. Silakan yang sudah ketemu jawaban. Kita masih bahas dua pola. Ini juga masih masuk dalam dua pola itu. Ya, Yanti sudah menjawab, Taki juga sudah. Kita tahu nggak tahu ya mana yang jadi jawaban. Yuk yang lain berdua. Ini Am juga sudah. Oh, 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 oh. Rizwan juga sudah. Teman-teman hati-hati ya. Ingat acuan kita itu subjeknya. Subjeknya sama atau beda. Kalau subjeknya beda, itu pasti gampang. Dan soal ini itu subjeknya beda. Seharusnya gampang. Dan jawabannya itu pasti. Nanti cuma satu jawaban. Wah, kayaknya kalian lupa ini. Semua sebagian unif ketemu eksis. Subjeknya kita lihat. Paket yang dikirim melalui layanan ekspres. Paket yang dikirim oleh pelanggan VIP. Itu sama atau beda, teman-teman? Paket yang dikirim melalui layanan ekspres di jasa ekspedisi X dengan paket yang dikirim oleh pelanggan VIP. Ini tuh subjeknya sama atau beda, teman-teman? Dua ini. Saya yakin kalian, aduh, ya Allah, tahu kalau ini itu beda. Beda ya. Lah karena beda, otomatis unif ketemu eksis karena subjeknya itu beda. Pasti kesimpulannya eksis. Pasti. Kenapa? Karena subjeknya beda. Ini nggak perlu ditawar lagi. Nah, karena subjeknya beda, kesimpulannya pasti eksis. Tapi syaratnya coret pernyataan yang sama. Apa pernyataan yang sama? Ya jasa ekspedisi X ini sama jasa ekspedisi X. Menyisakan paket itu tiba dalam waktu 1 sampai 2 hari dan paket itu dikirim oleh pelanggan VIP. Berarti opsi mana yang paling tepat?
Tidak ada itu nggak mungkin karena dia univ. Semua juga nggak mungkin. Tidak ada juga nggak mungkin. Berarti kemungkinannya tinggal dua. Kalau nggak Amerika, Eropa. Sekarang kita lihat Amerika sebagian paket yang tiba dalam 1 sampai 2 hari ini berarti dikirim oleh pelanggan VIP. Ah, bener nih. Nggak ada yang bertentangan. Tapi kalau yang Eropa kita lihat sebagian paket yang dikirim oleh pelanggan VIP tiba dalam waktu lebih dari 2 hari. Padahal layanan ekspres itu dia tiba dalam waktu 1 sampai 2 hari. Maka jawabannya Amerika. Yang betul cuma Jayandi. Di kolom chat ya. Tanya teman-teman. Tanya. Banyak banget yang salah. Ini banyak banget yang salah. Silakan. Izin, Mister. Berarti yang ini juga disilang itu ya, Mister ya? Ya, Premisnya. mm-mm. Karena subjeknya beda, Mister. Untuk kesimpulannya itu berarti ini sebenarnya sebagian paket yang tiba dalam waktu 1 hari dikirim oleh pelanggan VIP. Boleh nggak, Sir? Dibalik kesimpulannya. Boleh. Kenapa? Karena awalannya sebagian. Berarti boleh juga kita menyimpulkan sebagian paket yang dikirim oleh pelanggan VIP tiba dalam 1 sampai 2 hari. Nah, jadi kalian kalau pertama kali lihat soal, apa yang dilihat subjeknya dulu, teman-teman. Kalau subjeknya itu beda, pasti coret. Kalau subjeknya beda, pasti coret. Jadi kalau subjeknya beda, pasti coret dan jangan munculkan lagi di kesimpulan. Unif ketemu eksis, kesimpulannya pasti eksis. Nggak, nggak ada dua opsi kayak yang subjeknya sama. Jadi teman-teman perhatikan bahwa subjek beda itu pasti gampang. Yang problematis itu kalau subjeknya sama. Ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum lanjut? Ini masih ngulas materi kemarin. Ada pertanyaan? Berarti Mister, yang disilang ini nggak cuma berlaku untuk yang pola kedua ya, yang subjeknya sama. Soalnya kan yang subjeknya sama itu ketika semua nih, maka disilang tuh premisnya. Jadi semua pakai premis yang sebagian, begitupun sebagian pakai premis yang semua. Itu kan adanya di pola nomor 2 Iya. subjek yang sama. Nah, Mm-mm. berarti pola itu juga berlaku di pola satu yang mana ketika subjeknya itu beda. Mm-mm. So far saya simpulkan seperti itu ya, Mr. Andres. Baik, Mister. Oke. Kita coba soal berikutnya. Cermati dulu. Subjeknya sama atau beda? Kalau sama berarti kemungkinan kesimpulannya dua. Tapi kalau beda, kalian hantam. Kalian jangan pernah bermain dengan kata tidak atau bukan. Kalau memang kata itu tidak ada di premis. Jangan pernah dipilih.
Oke, beberapa sudah menjawab. Thank you jawabannya. Kita bahas ya. Kita lihat semua sebagian. Subjeknya sama nggak? Divisi keuangan, karyawan divisi keuangan. Kita tahu bahwa subjeknya sama. Nah ini hati-hati. Berarti jangan ada yang dicoret. Sementara jangan ada yang dicoret. Premisnya semua karyawan di divisi keuangan pandai menggunakan aplikasi spreadsheet. Sebagian karyawan di divisi keuangan adalah sarjana komunikasi. Premisnya positif atau negatif, teman-teman? Dua premis ini itu positif. Jadi nggak mungkin kalau positif, kesimpulannya tiba-tiba jadi negatif. Nggak mungkin. Berarti kalian bisa langsung coret eh, kata tidak. Kenapa? Karena kita diminta kemarin, di pola kemarin, hindari kata tidak atau bukan jika tidak ada di premis. Kalau nggak ada, ya sudah, jangan pernah dimunculkan. B itu langsung dieliminasi, teman-teman. Sekarang kita lihat subjeknya sama, kemungkinan kesimpulannya dua. Kalau nggak sebagian, ya semua. Tapi syaratnya gimana, teman-teman? Untuk mengeliminasi, pilih yang opsinya itu diawali dengan subjek tersebut. Gitu nggak sih kemarin? Kalau subjeknya sama, kemungkinan kesimpulannya dua, sebagian atau semua. Tapi mana opsi yang diutamakan? Opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Karyawan divisi keuangan. Berarti kita harus cari kesimpulan yang dia itu tetap menggunakan subjek karyawan divisi keuangan. Amerika, semua sarjana akuntansi. Salah seharusnya. Belgium sudah tutup mata karena dia ada kata tidak. Pasti salah. Semua karyawan yang pandai menggunakan aplikasi spreadsheet, enggak. Yang kita cari karyawan divisi keuangan. Seharusnya ini salah. Divisi. Denmark, semua karyawan di divisi keuangan, kalau semua, berarti kita harus ambil komponennya sih sebagian. Komponen sebagian adalah sarjana komunikasi, sarjana akuntansi, maaf. Berarti setelah subjek, karyawan di divisi keuangan, itu adalah sarjana akuntansi, sudah benar. Terus baru ambil komponennya sih semua, yaitu pandai, ah, pandai menggunakan spreadsheet. Nah, yang Denmark ini nggak ada yang bertentangan nih. Kalau yang Eropa tidak ada sarjana. Nah, ini udah salah. Kenapa? Subjeknya bukan karyawan divisi keuangan. Jadi teman-teman, kalau subjeknya sama, kalian pilih opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Diawali dengan subjek tersebut. Tapi syaratnya gimana, Sir? Ya jangan ada yang dicoret. Lihat, semua karyawan divisi keuangan ada sarjana akuntansi, ada pandai menggunakan spreadsheet, juga ada. Jadi semuanya itu ada. Nggak ada yang dicoret sama sekali. Ada pertanyaan? Masih banyak juga yang salah, meskipun ada beberapa yang benar. Sir, mau tanya, Sir. Oke, boleh, Mr. Robi. Sir, kalau yang tadi untuk misalnya ada dua premis. Kalau Mm-mm. salah satu premis saja dia negatif, kesimpulannya sudah pasti negatif Pasti atau negatif. Mm-mm. pasti negatif. Yap. Begitupun juga dengan dua premis. Iya. Ya, kesimpulannya pasti negatif ya kalau salah Mm-mm. satu aja ya. Mm-mm. Oke, terima kasih, Sir. Oke. Jadi kalau memang premisnya itu positif, nggak ada kata tidak atau bukan gampangnya di premis, ya sudah, kalian jangan pernah pilih yang kesimpulannya mengandung kata tidak atau kata bukan.
Karena pasti salah, teman-teman. Pasti salah. Oke, ini berarti pola yang kedua. Kalau yang tadi soal ini pola yang pertama. Kenapa subjeknya beda? Subjeknya sama. Coba lagi, hati-hati. Perhatikan subjeknya. Kalau subjeknya sama, hati-hati. Hindari kalimat negatif kalau memang premisnya tidak negatif. Silakan. Oke, oke. Oh, nice. Oke, nice, nice. Lagi banyak yang sudah betul. Kita bahas aja. Unif eksis. Subjeknya peserta seminar. Oh, kok wajib? Peserta seminar. Peserta seminar. Dari sini kita tahu kalau subjeknya itu sama. Subjeknya sama, berarti kesimpulannya ada dua. Eksis kalau enggak unif. Kita harus pilih opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Peserta seminar, semua mahasiswa di opsi A, pasti salah. Opsi B, peserta seminar, kita keep. Opsi C, mahasiswa tingkat akhir, pasti salah. Opsi D, juga salah. Opsi E, bisa benar. Tapi dari sini, saya yakin kalian tahu kalau premisnya itu bernilai positif. Jadi tanpa harus baca semua opsinya, Eropa itu pasti salah. Kenapa? Karena ada kata tidak. Dari sini, kalian tahu jawabannya Belgium. Semua peserta seminar yang merupakan mahasiswa tingkat akhir, ambil komponennya beberapa, dia itu wajib membawa laptop. Atau boleh juga kalian menggunakan beberapa peserta seminar. Kalau beberapa berarti ambil komponen sebagian yang membawa laptop, bawa laptop, terus ambil komponennya beberapa. Adalah mahasiswa tingkat akhir. Ada pertanyaan untuk soal ini? So far semua yang menjawab benar. Thank you guys. Kalau ada pertanyaan, tolong langsung potong saya ya. Kita lanjut. Oh, masih latihan soal. Cermati subjeknya, seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Jangan berlama-lama, teman-teman. Oke, beberapa sudah menjawab. Oke. Yuk, yang sudah. Ini soal mudah ini. Seharusnya tidak sulit.
semua sebagian. Langsung tengok aja. Buku di perpustakaan sekolah, buku yang Sari pinjam. Dari sini kita tahu subjeknya beda. Kalau subjeknya beda, pasti coret pernyataan yang tercatat dalam katalog, tercatat dalam katalog. Kalau subjeknya beda, kesimpulannya sudah pasti eksis. Semua ini pasti salah. Semua juga pasti salah. Denmark ada kata hanya, kita hindari. Sisa Belgium, kalau enggak Eropa. Ini ada kata bukan, ini ada kata tidak. Sama-sama negatif. Karena di sini ternyata juga negatif, teman-teman. Sekarang kita baca, semua buku di perpustakaan tercatat dalam katalog. Sebagian buku yang Sari pinjam tidak tercatat dalam katalog. Kalau kita milih Eropa, sebagian buku perpustakaan tidak tercatat, berarti dia itu bertentangan dengan premis satu. Karena premis satu itu dia bilang, semua buku perpus itu tercatat. Sedangkan dia bilang di opsi E, kesimpulannya, oh berarti sebagian buku perpus tidak tercatat dong. Oh, ini pasti salah. Jawabannya Belgium. Oke, semua benar. Nice. Oh, udah ganti pola. Eh, Sejauh Sir, ini, izin bertanya, Sir. silakan. Ini kan jawabannya B ya, Sir. Nah, Hmm, saya tuh masih bingung da, apa masih bingung dikata bukan dari perpustakaan sekolah ini, dia dari mana ya, Sir? Sedangkan di premis kan cuma ada di perpustakaan sekolah. hmm, Oke, betul. Kenapa tiba-tiba muncul ada kata bukan dari perpustakaan sekolah? Semua buku, semua buku perpus, aduh, bentar, saya taruh di tengah sini. Premisnya kita sederhanakan seperti ini. Semua buku perpus tercatat dalam katalog. Nah, pernyataan ini itu sama dengan berarti bisa juga kita balik. Semua buku, semua, semua buku, jangan semua yang, ya, semua buku yang buku perpus ini ya, sama buku yang tidak tercatat, tidak tercatat, bukan buku perpus. Nah ini, jadi sebenarnya semua buku perpustakaan tercatat dalam katalog itu sama halnya kalau kita bilang, oh berarti semua buku yang tidak tercatat itu berarti bukan buku perpus. Itu sebabnya ada muncul seperti ini. Bukan dari perpustakaan atau bukan buku perpustakaan. Ini asalnya, teman-teman. Kalau yang buku perpus pasti tercatat dalam katalog. Berarti buku yang tidak tercatat pasti bukan buku perpustakaan. Di video kemarin menjelaskan tentang, aduh jelek banget tulisan saya dah. Tollens. Nah ini tuh tollens namanya, teman-teman. Tollens itu jika, aduh kan, ini kalau terlalu ke atas hilang pasti. Tollens itu jika P maka Q, D itu sama dengan ekuivalen negasi Q sama dengan negasi P. P itu misalnya gini, eh, semua buku perpustakaan tercatat dalam katalog. Itu berarti sama halnya dengan kita bilang, berarti semua buku yang tidak tercatat dalam katalog itu bukan buku perpustakaan. Ini namanya ekuivalen. Ekuivalen.
Kan semua buku di perpustakaan tercatat dalam katalog. Sebagian buku yang Sari pinjam tidak tercatat dalam katalog. Otomatis kan tercatat dalam katalog hilang. Menyisakan buku yang Sari pinjam yang tidak tercatat dengan buku perpustakaan. Berarti gimana hubungannya? Ya buku yang Sari pinjam kan nggak tercatat. Berarti bisa dipastikan bahwa buku yang Sari pinjam ini pasti bukan buku perpustakaan. Kenapa? Karena premisnya semua buku yang buku perpus itu tercatat dalam katalog. Berarti semua buku yang tidak tercatat dalam katalog bukan buku perpus. Itu cuma dibolak-balik aja sih, Mr. Andres. Oh iya sir, paham paham sir. Terima kasih sir. Oke, kalian saya nggak mungkin jelaskan di sini ya. Mungkin nggak mungkin di pertemuan ini. Ada namanya Tollens, ada Ponen. Seingat saya di Miss Video menyampaikan ini di kelas cewek sih. Sini juga, Sir. Oh, di sini juga. Nah, itu. Udah, Sir. Nah, ini pengembangannya, penerapannya kok pengembangannya. Penerapannya itu seperti ini. Kalau semua buku perpus itu tercatat, berarti yang tidak tercatat pasti bukan buku perpus. Contoh lagi, eh, jika hujan, jalanan basah misal. Nah, ini itu ekuivalen. Ekuivalen tuh garisnya 3. Ekuivalen dengan berarti jika jalanan tidak basah, pasti tidak hujan. Nah, ini. Makanya rumusnya itu jika P maka Q, dia itu sama dengan negasi Q maka negasi P. Jika hujan, maka jalanan basah. Berarti sama dengan kalau tidak hujan, pasti. Kalau jalanan tidak basah, pasti dia itu tidak hujan. Kayak gitu, teman-teman. Boleh saya lanjutkan? Atau masih ada pertanyaan tentang dua pola di awal? Cukup, teman-teman. Lanjut, oke. Ingat ya, pola yang kedua, dia harus benar-benar dicermati. Pola yang kedua itu yang unif ketemu eksis, tapi subjeknya sama. Aduh, subjeknya sama. Dia harus benar-benar dicermati. Sekarang masih berkutat dengan subjek yang sama. Unif ketemu eksis. Subjeknya sama. Saya jangan ke sini dulu deh. Ini dulu. Nah, ini adalah materi yang bakal kalian pelajari di 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 di, di materi logika. Silakan kalian SS dulu, boleh? Karena saya nggak mungkin membagikan materinya ya. Siap, hitam. Kemarin kita belajar ini. Unif ketemu eksis. Subjeknya beda. Berarti syaratnya kalian harus coret pernyataan yang sama. Dan kesimpulannya pasti eksis. Saya mau sedikit meloncat. Fokus ke subjek-subjek yang beda. Lihat. Unif ketemu unif. Kalau subjeknya beda, coret pernyataannya. Pernyataan yang sama pasti unif. Eksis ketemu eksis. Kalau subjeknya beda, udah coret pernyataan yang sama, kesimpulannya pasti eksis. Makanya kalau kalian ingat materi yang disampaikan di video kemarin, tempo hari, ada kotak. Itu eh, tulisannya itu semua garis miring tidak ada atau semua garis miring semua. Maka kesimpulannya pasti semua, unif. Eksis ketemu eksis. Kesimpulannya pasti eksis. Unif ketemu eksis, kesimpulannya pasti eksis. Itu tuh cuma 3 ini, teman-teman. 1, 2, 3. Dan di aturannya, coret pernyataan yang sama. Syaratnya apa? Subjeknya beda. Jadi yang disampaikan di video kemarin, itu hanya 3 ini. Dari materi yang bakal kita pelajari.
Makanya saya bilang bahwa Bappenas itu pasti gampang. Kalian kalau disuruh milih mending Bappenas apa TBS, ya mending Bappenas lah jauh. Kalian ngejar Bappenas, terus ambil LOE, nggak perlu TBS. Kenapa? Karena pasti materinya jauh lebih gampang, lebih bisa diperjuangkan kalau Bappenas. Karena rumusnya itu spesifik. Unif ketemu eksis, subjeknya beda. Pasti eksis. Unif eksis, eksis. Unif ketemu unif, unif. Eksis ketemu eksis, pasti yang menang eksis. Ya, gampang. Tapi yang jadi masalah adalah ketika subjeknya itu sama. Ini sama, ini sama. Unif ketemu eksis. Kalau subjeknya sama, itu ada dua cabang. Cabang yang pertama sudah kita pelajari, yaitu yang bisa menghasilkan dua kesimpulan. Kesimpulan unif atau kesimpulan eksis. Syaratnya, kalian harus pilih opsi yang diawali subjek tersebut. Namun, jangan pernah coret apapun. Makanya semuanya digabung tuh. Tadi, semuanya digabung. Tapi nanti yang bakal kita pelajari setelah ini, masih dengan unif dan eksis, tapi subjeknya masih sama juga. Kesimpulannya harus eksis. Lah, gimana, Sir? Syaratnya apa? Syaratnya, kalian pilih opsi yang tidak diawali dengan subjek tersebut. Kalau tadi harus diawali subjek tersebut. Kalau yang ini nanti, yang bakal kita bahas, itu tidak boleh diawali dengan subjek tersebut. Tetapi coret pernyataan yang sama. Nanti kesimpulannya harus eksis. Harus. Harus eksis. Nah, ini nanti ada lagi nih. Unif ketemu unif, kesimpulannya juga bisa dua. Bisa eksis, bisa unif. Syaratnya masing-masing. Jadi beda-beda. Nah, makanya kemarin saya bilang bahwa materi ini yang saya lingkari, unif ketemu eksis, yang subjeknya sama, itu adalah soal yang paling banyak muncul di TBS. Paling banyak muncul itu ini, yang ini. Kenapa? Kemungkinannya bisa banyak banget. Dan kalian harus hati-hati teman-teman. Jadi kalau nggak teliti ya pleset. Ini sudah di SS teman-teman. Udah share. Oke, kita sebelumnya saya batasi sampai sini dulu. Ini kita keep nanti. Dari tabel ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kita keep yang unif ketemu unif. Kita fokus ke unif eksis, unif eksis, eksis eksis, unif unif. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Oke. Nanti Thank you, Mr. Ruby. kalau misalkan subjeknya beda, Apa-apa? Andres? berarti kalau misalkan subjeknya beda nih, rata-rata pernyataannya dicoret semua ya, Sir, ya? Oh iya, harus coret saja. Karena kalau subjeknya beda itu pasti gampang. Jadi kalian baca soal, subjeknya beda. Udah, pasti coret. Unif ketemu eksis yang menang eksis. Makanya kesimpulannya eksis. Unif ketemu unif, ya kesimpulannya harus tetap unif. Eksis ketemu eksis, kesimpulannya harus tetap eksis. Gitu. Jadi yang paling gampang kalau subjeknya beda. Yang problematis kalau subjeknya sama. Begitu, Mr. Andres? Ada pertanyaan lanjutan? Sudah, Mister. Oke. Nah, di sini itu ada yang janggal. Kenapa? Unif eksis ada dua nih. Kalau subjeknya beda sama subjeknya sama. Unif ketemu unif juga ada dua nih. Kalau subjeknya beda sama subjeknya sama. Kenapa eksis sama eksis itu hanya ada subjeknya beda? Alasannya karena kalau eksis ketemu eksis subjeknya sama, itu tidak bisa ditarik kesimpulan. Contoh, sebagian siswa VIP mendaftar LPDP. Sebagian siswa VIP mengikuti kelas Bappenas. Bisa ditarik kesimpulan nggak? Nggak bisa.
Karena di situ nggak ada jaminan bahwa sebagian yang ikut LPDP dan sebagian yang ikut kelas Bappenas itu adalah person yang sama. Makanya eksis ketemu eksis, kalau subjeknya sama, itu nggak bisa ditarik kesimpulan. Atau misal saya bilang, sebagian siswa TBS memakai baju putih. Terus premis kedua, sebagian siswa TBS memakai baju merah. Boleh nggak? Boleh. Karena bisa jadi, kalau misal 10, 5 itu pakai baju putih, 5 pakai baju merah. Bisa ditarik kesimpulan nggak? Ya, nggak bisa. Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang bakal kita bahas, teman-teman. Ini yang bakal kita bahas. Saya pengen teman-teman mengcompare, membandingkan. Kenapa? Karena materi yang kita bahas itu unif eksis, unif dan eksis. Sama. Subjeknya juga sama. Tapi kesimpulannya bakal beda. Ini syarat yang tadi kita bahas, ini juga syarat. Pilih opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Tetapi jangan coret pernyataan yang sama. Jadi ini, kalau kalian ingin memilih jawaban yang diawali dengan subjek itu sendiri, syaratnya jangan coret apapun. Tetapi kalau ternyata nggak ada opsi yang diawali dengan subjek tersebut, atau kalian nggak nemu yang pas, berarti syaratnya coret pernyataan yang sama. Jadi bedanya di situ. Kalau mau pakai awalan subjek itu, jangan dicoret. Tapi kalau nggak ada yang pakai awalan subjek itu, coret. Ini kesimpulannya bisa dua. Ini yang tadi kita bahas, unif atau eksis. Sedangkan yang satunya, kesimpulannya hanya satu. Dia pasti diawali dengan eksis. Contoh, kita compare. Semua kucing bernafas dengan insang. Semua kucing berwarna hitam. Kesimpulannya bisa dua. Oh, berarti semua kucing yang berwarna hitam bernafas dengan insang. Atau sebagian kucing yang bernafas dengan insang berwarna hitam. Ini yang satu. Yang kemarin kita pelajari. Yang bakal kita pelajari hari ini, yang ini. Subjeknya sama. Semua kucing bernafas dengan insang. Sebagian kucing adalah hewan peliharaan. Kalau kita nggak nemu subjek, opsi yang diawali dengan subjek itu, maksudnya opsi yang tepat ya, berarti kita harus pakai syarat ini. Artinya kita harus mencoret pernyataan yang sama. Apa? Kucing. Berarti kucing ini dicoret. Tapi kalau kucingnya dicoret, kesimpulan kita harus eksis. Maka kesimpulannya adalah sebagian hewan peliharaan bernafas dengan insang. Apa hewan peliharaannya? Kucing. Kenapa? Karena semua kucing itu bernafas dengan insang. Dan sebagian kucing itu hewan peliharaan. Berarti bisa kita bilang, sebagian hewan peliharaan itu bernafas dengan insang. Kenapa? Karena mereka adalah kucing. Sampai sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Sir, Up, mau tanya, Sir, boleh. kalau misalnya yang eh, apa namanya, yang kesimpulannya eksis ini, berarti kita fokus ke pilihan jawabannya saja, Sir. Iya, heeh, bener. Seadanya jawaban. Misal, Oh ya, Sir. karena pasti tipe ini tuh paling banyak muncul. Dan kalian harus hati-hati. Bisa pakai opsi yang ini, yang pertama. Tapi kesimpulannya ada dua. Bisa juga pakai tipe yang kedua. Kesimpulannya hanya satu. Tapi harus eksis. Kayak gitu, Mr. Robi. Thanks, Sir. Fokus ke adanya opsi ya. Opsi apa yang tersedia, yang paling benar. Nah, itu yang jadi jawaban.
Jadi nggak ada patokan, so. Nggak ada. Sayangnya nggak ada. Kan, Sir? Oke. Ada pertanyaan lain? Saya sangat mengapresiasi ya kalian yang bertanya. Maksudnya kalau memang bingung, sangat boleh kok bertanya. Saya lanjut. Ini sudah. Silakan, teman-teman, kerjakan. Mudah seharusnya ini mah. Ho 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 ho. Beberapa sudah menjawab. Jawabannya seragam. Yuk, yang lain. Yang lain. Taki berani beda. Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Katanya gitu. Nggak tahu maksudnya apa. Andres juga berbeda. Aisyah. Yuk, yang lain. Jangan takut salah, teman-teman. Salah biasa kok. Kalian kalau mau ganti jawaban, boleh ya. Jangan terpaku dengan jawaban pertama. Misal, wah, saya berubah pikiran deh. Oh, memang harus ini kayaknya. Memang tipe soal ini tuh yang paling jelimet. Bungkus, Sir. Apa ya yang bungkus? Kita bahas. Tidak ada itu unif. Beberapa itu eksis. Unif eksis. Kita harus hati-hati. Kita lihat subjeknya sama. Kalau kalian sudah lihat subjeknya sama, lihat opsinya. Ada nggak opsi yang diawali subjek tersebut? Ada nggak, teman-teman? Hanya ini pasti salah. Ingat, hanya itu tidak pernah jadi jawaban, teman-teman. Hanya itu pasti salah. Sekarang kita cari di opsi B, opsi D, dan opsi E. Cari apa yang diawali dengan subjek tersebut? Pengurus OSIS. Bukan, ini ya. Kita nyari yang siswa kelas 10. Denmark, pengurus OSIS, pengurus OSIS. Berarti nggak ada opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Kalau nggak ada opsi yang tidak diawali, tidak ada yang diawali dengan subjek tersebut, berarti kita suruh ngapain? Kita suruh coret pernyataan yang sama dan kesimpulannya harus eksis. Karena kita udah nggak bisa pakai yang ini. Kenapa nggak bisa pakai yang ini, Sir? Saya ulangi. Karena tidak ada opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Berarti kita harus coret pernyataan yang sama dan kesimpulannya harus eksis.
Kita lihat soal yang tadi. Opsi yang diawali subjek tersebut nggak ada. Berarti kesimpulannya harus eksis sesuai dengan yang ini. Tapi jangan lupa coret pernyataan yang sama. Apa pernyataan yang sama? Siswa kelas 10. Opsi D ini pasti salah. Kenapa? Karena dia sudah pakai tidak ada. Tidak ada itu unif. Padahal yang kita cari adalah eksis. Tinggal Belgium, kalau enggak Eropa. Guru satu-satu nih. Kita lihat premisnya positif atau negatif. Dres, premisnya positif atau negatif ini deh? Negatif, Mister. Negatif. Kesimpulannya berarti harus Harus negatif. jawabannya yang B. Eh, ada kata bukan atau tidak eh, enggak di B. Sir. yang E, sir. Yang E Sorry. ya. Ya, Kenapa? Karena ada kata tidak. Cuma siapa yang bener ya tadi ya? Otaki. Eropa, teman-teman. Nah, ini. Sulitnya pola ini. Unif ketemu eksis, subjeknya sama. Dicermati. Silakan bertanya. Ulangi. Oke. Saya ulangi dari awal ya. Dari pola pertama. Enggak. Kayak gini. Cara ngelihatnya. Memang kita benar-benar perlu terbiasa ya, teman-teman. Nanti kita latihan soal terus kalau memang polanya udah selesai. Unif ketemu eksis. Yang harus kita cermati adalah subjeknya. Subjeknya sama, itu berarti problematis. Karena kalau subjeknya sama, ada dua tipe yang bisa kita pakai. Nah, hanya kita langsung coret ya. Kenapa? Hanya itu tidak pernah jadi jawaban. Coret aja lah teman-teman. Mau nggak ada di pernyataan kok. Nah, sekarang kita lihat opsi yang diawali subjek tersebut. Kenapa harus melihat opsi yang diawali dengan subjek tersebut sih, Sar? Karena ini nanti kita harus ngecek ini dulu. Ada nggak opsi yang diawali dengan subjek tersebut? Kalau ada, nanti kemungkinannya dua. Tapi kalau nggak ada, berarti kita harus langsung coret pernyataan yang sama. Sekarang kalian lihat nih di opsi B, D, E. Ada nggak subjek yang diawali dengan siswa kelas 10? Pengurus OSIS? Enggak. Pengurus OSIS? Enggak. Pengurus OSIS? Enggak. Berarti nggak ada nih opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Kalau sudah terbukti tidak ada, teman-teman, maaf ini saya bolak-balik ya slide-nya. Kalau sudah terbukti tidak ada, berarti kita harus mencoret pernyataan yang sama. Terus kesimpulannya gimana, Ustaz? Kesimpulannya harus eksis. Kesimpulannya harus eksis. Sekarang, pernyataan yang sama yang harus kita coret adalah siswa kelas 10. Karena dia sama. Belgium ada ini siswa kelas 10 bisa kita coret. Nah, karena kita mencari kesimpulan yang eksis, otomatis yang Denmark juga salah. Kenapa? Karena tidak ada itu unif. Makanya jawabannya Eropa. Mas Ril, aman? Yang lain aman? Atau ada yang miss? Sir, dari mana kita tahu kalau pernyataannya negatif? Oh, oke. Nice question. Kapan kita tahu pernyataan itu negatif? Ciri dari pernyataan negatif adalah ada kata tidak atau bukan. Nah, ini penanda kalau kalimat itu atau pernyataan itu negatif. Kalau pernyataannya negatif, kesimpulannya
kesimpulan juga harus negatif. Ini ada kata tidak nih. Maka kesimpulannya pasti pakai kata tidak. Saya coba back ke belakang ya. Ini ada kata tidak negatif. Kesimpulannya ya harus kata tidak juga. Atau kalimat yang sama-sama negatif sebelumnya. Oh, ini nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada. Nah ini tidak. Ini juga negatif. Berarti kalau dia itu pernyataannya negatif, kesimpulannya juga harus tetap negatif. Begitu, Mister. Siapa ya tadi yang nanya? Husni, Sir. Oh ya, Mister Husni aman. Lu gelap-gelapan itu. Aman, Mister Husni? Ya, hobi main di gelap-gelapan itu terus nih itu. Ya, muncul cuma siluet. Oke, kita lanjut ya. Jadi, ciri pernyataan negatif, dia ada kata tidak atau kata bukan. Dan kesimpulannya juga harus tetap negatif. Masih dengan pola yang sama. Silakan tonton. Silakan. Berhati-hati. Berhati-hati. Ini tuh beberapa soal yang memang kita ambil, yang kami ambil dari bank soal beberapa tahun lalu ya, tahun lalu. Bahkan ini batch lalu. Jadi memang pola yang kami ajarkan itu memang sesuai dengan soal-soal yang memang muncul periode-periode sebelumnya. Oke, beberapa sudah menjawab. Husni ini Husni lawyer bukan sih? Ya, Hus. Benar, Sir. Oh, alah. Oke. Masih di Pare sekarang. Enggak lah, udah balik ke timur. Kalau di Pare ya aku offline lah. Ya, barangkali. Oke, beberapa sudah menjawab. Oke, kita bahas. Sudah banyak yang jawab. Tidak ada beberapa. Kita lihat subjeknya penulis novel fantasi. Subjeknya sama. Kalimatnya, pernyataannya negatif. Oke lah, untuk mempermudah, mungkin kita bisa dengan melihat pernyataan ini dulu, nilainya positif atau negatif. Kalau negatif, otomatis jawabannya pasti negatif. Berarti kalau nggak Kanada, tidak. Eropa, tidak. Kenapa? Karena dua-duanya itu negatif. Penanda negatifnya apa? Ini, tidak ada. Berarti Amerika, Belgium, Denmark sudah pasti salah. Biar waktu kita lebih efisien buat pengerjaan soal. Nah, sekarang dilihat.
awalannya penulis buku, awalannya editor buku. Berarti nggak ada nih awalan yang penulis novel. Sudah pasti ini dia harus coret pernyataan yang sama. Saya mau nanya ke Ege. Ege, cek Ege. Ege. Wih, nggak ada kah? Langsung Ge, kenapa kita harus coret pernyataan yang sama di soal ini, Ge? sama di tujuannya Karena kita ya nggak jelas orang. karena di pilihan bisa tidak ada yang diawali dengan objek. Ya, betul. Karena di opsi itu nggak ada yang diawali dengan subjek. Tidak diawali dengan subjek yang sama ini. Otomatis kita harus coret pernyataan yang sama saja. Apa? Novel, fantasi. Berarti kalau ada opsi yang Teman-teman maaf, laptop saya nge-restart. Maaf, maaf, maaf. Mas Basril, maaf suaranya bocor kayaknya itu. Maaf teman-teman, lagi-lagi. Ini saya nggak tahu ini kenapa laptop saya itu sering banget restart tiba-tiba. Kita sampai di soal semua lagi. Ini ya. Oke, video panel. Baik. Yap. Sudah nampak teman-teman? Cek suara saya masuk nggak teman-teman? Masuk Masuk, Sir. Masuk, Sir. Yap. Maaf, maaf. Tadi sampai mana lagi? Ini sudah ya? Sudah, Mana? Oh, novel fantasi. Nah, ini. Udah. Tadi kita sudah mengeliminasi opsi-opsi yang tidak negatif. Denmark itu positif, Amerika positif, ini juga positif. Nah, karena di sini ada kata tidak, teman-teman, otomatis kita juga harus memilih opsi yang terdapat kata tidak. Karena pernyataan yang negatif, kesimpulannya harus tetap negatif. Sekarang, tadi kita harus mencatat pernyataan yang sama, novel fantasi. Berarti opsi di antara C dan E, kalau ada novel, berarti dia pasti salah. Maka jawabannya yang kan ada. Sebagian penulis buku anak-anak tidak pernah menjadi editor
buku anak-anak. Jawabannya Kanada. Ada pertanyaan sebelumnya? Izin Mister. Yap. Berarti kalau misalkan case-nya kayak gini, Sir, kan ada dua kalimat yang sama ya. Ada penulis novel fantasi sama buku anak-anak. Nah, itu tetap dicoretnya satu ya, yang buku fantasinya aja. Ya, Yang karena ya lanjut lanjut. yang buku anak-anak ini nggak usah dicoret. Ini kalau semisal kita nggak tahu ABCD-nya nih, misalkan tiba-tiba Mister ngasih kuis, coba silahkan jawab gitu. Pasti saya bingung gitu. Ini apakah dicoret dua atau enggak gitu nanti. Kalau cuma disajikan per premis kayak gini ya, maksudnya Mr. Andres ya. Terus kita tadi disuruh jawab gitu. Iya, betul, Mister. Pasti jawabannya bakal banyak. Karena jawabannya pasti ada tiga. Kalau cuma dikasih premis tadi, dua tadi, jawabannya gimana, Sir? Ya ada dua ini. Ada tiga ini malah. Bisa unif, bisa eksis sesuai tipe satu, atau bisa hanya eksis sesuai tipe dua. Tapi pastikan kalau teman-teman mau pakai tipe dua, kita harus aduh, mencoret pernyataan yang sama. Apa? Ya novel fantasi ini. Karena jelas bahwa novel fantasi dia itu sama. Kenapa memperdebatkan yang buku? Oh, buku anak-anak ini ya? Oh iya ya. Kenapa ini nggak dicoret? Karena dia satu rangkaian editor buku anak-anak. Maaf, editor buku anak-anak dengan penulis buku anak-anak. Itu satu rangkaian, teman-teman. Kayak gitu, Mr. Andres? Eh, ya, Mister. Berarti tetap nggak bisa dicoret ya, Sir ya? Tidak Karena bisa. karena udah di awal itu mungkin ya, dan satu rangkaian. Karena sudah beda maknanya antara editor buku anak-anak dengan penulis anak-anak. Kalau yang penulis novel fantasi kan memang satu Oh, makna. ya. Oke, Oh iya, thank you. benar-benar. Iya, yang satu penulis sama yang satu editor sih ya. Ya, betul. Oh, jangan Terima sepotong-sepotong ya, kasih, jangan Mister. dipotong-potong. Nanti maknanya kabur. Kita lanjut atau masih ada pertanyaan, teman-teman? Silakan kalian pahami betul di pola ini. Kan ini pola yang paling banyak dan paling tricky. Gak ada ya? Siapa ini komen? Oke. Loh, ini divisi keuangan ya? Coba deh. Jawabannya sama atau enggak ya? Oh, ini soal yang sama, tapi kesimpulannya beda. Silakan yang mau menjawab. Ada yang jawab? Apa ini? Masril sudah, Husni, Jayanti sudah. Oke, yang lain? Wah, kok bisa ini seragam semua? Kan pede banget. Semoga benar ya. Ini Andres berani beda ini. Oke, kita bahas. Kita bahas. Mana yang warna apa? Ini. Subjeknya sama, karyawan divisi keuangan.
karyawan divisi keuangan. Semua sebagian. Semua karyawan divisi keuangan pandai. Semuanya pandai. Oh, sebagian karyawan di divisi keuangan sarjana akuntansi. Berarti premis ini itu positif. Kalau positif, teman-teman langsung eliminasi saja opsi-opsi yang premisnya itu negatif. Eropa ini pasti salah. Kanada juga pasti salah. Kenapa? Karena dia negatif. Nyisa Amerika, Belgium, kalau nggak Denmark. Nah, kalau kayak gini, ya sama. Kalau memang subjeknya sama, kita lihat opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Ada nggak karyawan divisi keuangan? Karyawan yang pandai? Enggak. Sarjana akuntansi? Enggak. Karyawan divisi keuangan adalah sarjana akuntansi. Nah, ini juga nggak bisa. Kenapa? Karena kalau mau pakai subjek tersebut, tidak boleh dicoret. Tidak boleh dicoret. Sedangkan yang Denmark dicoret. Berarti kita nggak bisa pakai ini. Otomatis Denmark sudah gugur juga. Nah, kita pakai tipe yang kedua. Kenapa? Saya balik lagi karena tidak ada opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Berarti kita harus menggunakan tipe yang dua, artinya kesimpulannya harus eksis, syaratnya coret pernyataan yang sama. Ini divisi keuangan. Karyawan pandai menggunakan aplikasi adalah sarjana akuntansi. Nggak ada yang keliru. Semua ini pasti salah. Nah, Denmark juga pasti salah. Maka jawabannya Amerika. Kenapa Amerika? Karena sudah jelas nggak ada opsi yang diawali dengan subjek tersebut, teman-teman. Karena nggak ada opsi yang diawali dengan subjek tersebut, maka kesimpulannya pasti eksis. Pasti eksis tadi, opsi yang tersisa tinggal Amerika, Belgium, Denmark. Nah, sedangkan Denmark itu semua, dia univ, Belgium juga semua. Maka jawaban yang lebih tepat, Amerika. Berarti ini cuma soal yang sama, mungkin di paket yang berbeda. Karena kalau LPDP kan ada beberapa paket ya. Meskipun soalnya sama, dia menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Jadi jangan sampai keliru, teman-teman. So far, ada pertanyaan di sini. Andres, yang Belgium, aman loh. Aman, Mister, aman. Oke, ini juga sama nih. Oh, ya sih. Hmm. Hati-hati di soal ini. Meskipun soalnya sama, tapi pastikan kesimpulannya itu benar. Ada yang sudah menjawab ternyata. Hmm. Oke, berapa sudah? Tapi kita nggak tahu ya jawabannya betul atau salah. Yang pasti sudah jawab dulu. Hmm. Mas Ril berani beda. Oke, kita bahas. Ini teman, subjeknya sama. Kucing dan kucing. Kalimatnya negatif. Berarti kesimpulannya juga harus negatif. Semua hewan peliharaan tidak suka
negatif, tidak, negatif, tidak. Denmark ini pasti salah karena dia positif. Eropa ada, tidak. Sekarang kita lihat opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Ada apa enggak? Hewan peliharaan bukan, hewan yang tidak suka berenang bukan, hewan peliharaan bukan, hewan peliharaan juga bukan. Otomatis opsi yang ini enggak ada. Berarti kita harus ngambil tipe yang kedua, artinya kesimpulannya harus eksis. Kalian kalau kesimpulannya eksis, langsung lihat aja semua pasti salah. Semua pasti salah. Tidak ada juga pasti salah. Maka jawabannya yang Eropa. Tapi jangan lupa coret pernyataan yang sama. Jangan munculkan lagi. Beberapa hewan peliharaan di komplek Mawar tidak suka berenang. Maka jawabannya yang Eropa. Bertanya. Bertanya. Ada pertanyaan? Jangan keliru ya, teman-teman. Kita cari cara yang paling efisien. Kita eliminasi dulu, dia itu pernyataannya positif atau negatif. Setelah itu cari opsi yang memang sesuai. Apakah ada opsi yang diawali dengan subjek tersebut atau enggak? Kalau enggak ada, berarti kita langsung pastikan kesimpulannya itu eksis. Kalau kesimpulannya eksis, kalian bisa langsung eliminasi. Amerika salah. Belgium, Kanada. Temu jawaban Eropa. Semoga neuron kalian sudah terhubung ya. Nggak berat-berat di tengah jalan. Nanti sembari belajar. Ah, ini gampang. Pola berikutnya. Unif ketemu unif. Tapi subjeknya beda. Soal kalau subjeknya beda, itu pasti gampang, teman-teman. Kenapa? Ya karena opsinya itu pasti diawali dengan unif. Tapi jangan lupa coret pernyataan yang sama. Let's see. Sebelumnya, ada pertanyaan nggak untuk pola ini? Ini kalau subjeknya beda, unif ketemu unif, pasti unif. Dan jangan lupa coret pernyataan yang sama. Kalau subjeknya beda itu gampang kok, insya Allah. Yuk, kita mulai saja. Menghemat waktu. Oh, ini tutup mata ini, teman-teman. Ketemu ini langsung. Ingat, kita harus cari dulu nilainya positif atau negatif. Untuk memudahkan kita mengeliminasi jawaban. Oke, oke. Ini ya. Unif. Unif. Subjeknya aktor teater musikal. Subjeknya alumni sanggar harmoni. Subjeknya beda. Kalian kalau ketemu soal subjeknya beda, tersenyum aja. Kenapa? Karena pasti gampang. Unif ketemu unif. Subjeknya beda, pasti unif. Hanya ini pasti salah. Sebagian juga pasti salah. Tapi ingat, dia itu positif atau negatif, teman-teman. Karena di sini ada kata tidak, berarti dia pasti negatif. Negatif, seperti yang sering saya ulang-ulang, kesimpulannya harus tetap negatif. Eliminasi saja. Opsi A, semua aktor positif. Karena nggak ada kata tidak. Tidak ada, oke, aman. Eropa, semua alumni mengonsumsi. Salah. Maka jawabannya Belgium. Ini gampang. Untuk soal pertama, ada pertanyaan? Atau ada yang mau konfirmasi pemahaman? Sir, berarti kayak gini ya, Sir? Boleh. Sir, saya izin live. Oke, silakan Mister siapa nih? Rizwan. Sir, Yuk, mau konfirmasi ya, Sir. Berarti yuk. kalau misalnya untuk semua pola nanti
kalau ada pernyataannya itu dia negatif, sudah pasti kesimpulannya negatif. Yap, Gitu aja, Sir. yap, itu aja. Oke, Sir. Kenapa Mas Rin? Kembali ke polanya lagi. Maksudnya gimana tuh? Rin? Nah, gimana sih? Ada pertanyaan lain? Karena kalau tanya on mic ya, saya nggak bisa lihat chat soalnya. Susah. Oke, kita lanjut. Ah, Mister, bisa kembali ke polanya tadi, Mister? Yang awal tadi. maaf, saya izin kembali tonton. Ini atau yang mana, Rin? Iya, 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 iya. Kenapa? Ada yang bingung? Enggak, aku screenshot aja. Oke. Nanti kalau nggak tabel yang tadi, coba saya kirim ke grup ya, kalau boleh. Iya, Sir. Sama Mister Roni ya. Nanti saya coba konfirmasi dulu ke beliau. Oke, silakan lanjut. Ini gampang, kita cepet saja. Sudah mau jam 8 juga. Belum, belum. Mereka bertanya dengan sangat detail dan saya hanya bisa Mau jawab. cek kelas ah. Sharing actually ya. Sama juga waktunya. Yuk, yang lain. Ah, kalian ini. Jangan terkecoh gitu loh. Ini kita lagi di univ, ini. Kita lagi di univ ketemu univ. Kalian boleh berubah pikiran atau tetap yakin dengan jawaban kalian, itu terserah ya. Oke, kita bahas. Nggak ada yang menjawab lagi. Tidak ada univ. Semua univ. Karena ini sudah jelas, tidak. Dia itu negatif, kita harus ambil kesimpulan yang juga negatif. Ada kata bukan, aman. Ada kata tidak, aman. Kanada ini salah, karena dia positif. Denmark salah, karena positif. Eropa juga salah, karena positif. Tinggal Amerika, kalau nggak Belgium. Tapi ingat, subjeknya beda. Kalau subjeknya beda, univ. Ketemu univ, kesimpulannya juga harus tetap univ. Univ itu semua. Kenapa Belgium salah satu? Tidak semua itu eksis, teman-teman. Tidak semua itu eksis. Lah yang univ itu apa, Sir? Semua tidak, semua siswa tidak hadir. Dengan tidak semua siswa hadir. Itu kan beda. Kalau semua siswa tidak hadir ya berarti nggak ada tuh satupun yang hadir. Tapi kalau tidak semua, berarti ada yang hadir, tapi nggak semuanya. Nggak semua soal terjawab. Semua soal nggak terjawab. Kan beda. Berarti, Ada pertanyaan di sini? Sir, berarti Yuk.
Berarti tidak ada ya. Tidak ada itu yang unik ya. Ya, tidak ada itu unik. Tidak semua itu eksis ya. Ini udah dijelaskan di awal sama Miss Widya. Kalian buka-buka lagi Alah. catatannya ya. Aman, Paham, Mister Sir. Paham, Musni? paham, paham. Paham, paham, paham. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini kalau subjeknya beda itu gampang ya. Jangan dibikin sulit lah. Lanjut. Tidak ada semua. Ah, menarik ini. Menarik. Menarik, menarik. Uhu. Hati-hati teman-teman. Dipahami betul-betul kalimatnya. Nah, beberapa sudah menjawab. Cukup variatif. Ini saya yakin cukup banyak yang bertanya mungkin ya. Tidak ada inovasi yang diluncurkan ke pasar kecuali telah melewati uji kelayakan. Semua inovasi dari Departemen X berhasil diluncurkan ke pasar. Kita bahas ya, sudah jam 8. Biar waktu istirahat kalian nggak terpotong banyak. Unif, Unif. Ini pasti salah beberapa. Belgium pasti salah. Jangan lupa coret pernyataan yang sama. Diluncurkan ke pasar, diluncurkan ke pasar. Berarti kalian hindari kata pasar. Hanya juga hindari. Pasar juga dihindari. Tinggal Amerika, kalau enggak Denmark. Kalian perlu tahu bahwa tidak ada inovasi yang diluncurkan ke pasar kecuali telah melewati uji kelayakan. Itu tuh kalimat positif atau negatif, teman-teman? Silakan bersuara. Pernyataan pertama, tidak ada inovasi kecuali telah melewati kelayakan. Nggak ada nih inovasi yang diluncurkan kecuali telah melewati uji kelayakan. Ini positif atau negatif? Menurut kalian Positif, Sir. Negatif, kalimatnya? Sir. Positif ya? Positif. Negatif. Positif, Positif, Sir. teman-teman. Kenapa? Karena tidak ketemu kecuali. Aduh, ya Allah. Tidak, itu negatif. Ketemu kecuali negatif. Negatif ketemu negatif, jadinya apa, teman-teman? Positif ya? Positif. Ini tuh kayak kayak halnya kita bilang gini. Tidak ada siswa yang tidak pakai baju putih. Ini ada kata tidak, tapi terus ada kata tidak lagi di tengah. Tidak ada siswa yang tidak pakai baju putih, berarti maksudnya gimana, teman-teman? Maksudnya, semua siswa itu pakai baju putih. Berarti kalimat ini itu positif. Kalimatnya positif. Berarti kesimpulannya juga harus positif. Tidak ada inovasi yang diluncurkan ke pasar kecuali telah melewati uji kelayakan. Atau bisa kita sederhanakan, semua inovasi yang diluncurkan ke pasar telah melewati uji kelayakan. Kita coba ubah bahasanya biar lebih gampang. Berarti semua inovasi yang diluncurkan telah
melewati uji kelayakan. Ternyata semua inovasi Departemen X berhasil diluncurkan ke pasar. Tadi opsinya kalau nggak Amerika, Denmark. Berarti kesimpulannya, semua inovasi yang melewati uji kelayakan berasal dari Departemen X. Apakah semuanya berasal dari Departemen X? Enggak ya. Karena yang kita tahu, inovasi Departemen X diluncurkan ke pasar. Berarti inovasi Departemen X telah melewati uji kelayakan. Apakah semua yang melewati uji kelayakan punyanya Departemen X? Belum tentu. Kenapa? Karena semua tidak boleh dibalik. Semua yang rajin, jangan yang rajin deh. Kalian rajin soalnya. Semua yang berprestasi, berprestasi adalah siswa rajin. Kayak gini, semua yang berprestasi adalah siswa rajin. Apakah semua yang rajin itu berprestasi, teman-teman? Belum tentu, Kan Sir. enggak, belum tentu. Nah, makanya kesimpulan yang tepat itu semua inovasi dari Departemen X berarti telah melewati uji kelayakan. Kok tahu? Karena telah berhasil diluncurkan ke pasar. Tapi apakah semua inovasi itu punyanya Departemen X? Belum tentu. Silakan, pertanyaan. Saya yakin banyak yang ganjel. Barangkali mau konfirmasi jawaban. Nggak ada. Oke, aman. Semua kendaraan bermesin jet adalah benda yang dapat terbang. Tidak ada kapal selam yang merupakan benda yang dapat terbang. Coret pernyataan yang sama. Duh, ini coret karena sama. Sebagian pasti salah, beberapa juga pasti salah. Ingat, kalau sudah dicoret, jangan munculkan lagi di kesimpulan. Dapat terbang, ini juga pasti. Tinggal Kanada, kalau enggak Denmark. Tapi yang lebih tepat, yang mana teman-teman? Oke, beberapa sudah menjawab. Denmark. Berarti tidak ada kapal selam yang merupakan kendaraan bermesin jet. Nah, ini kan jelas kalimatnya negatif. Kalian boleh langsung mengeliminasi. Oh, Amerika dia positif. Pasti salah. Belgium sebagian ini pasti salah. Beberapa juga pasti salah. Kan menyisakan Kanada kalau nggak Denmark. Karena pernyataannya negatif, kesimpulan juga harus negatif. Yang negatif itu Denmark. Dah, oh, masih ada. Udah deh buat besok lagi. Udah terlalu molor. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun yang lain-lain, kalian boleh tanyakan di grup atau boleh langsung PC ke saya ya kalau memang mau konfirmasi pemahaman. Semoga bisa dipahami teman-teman. Let's close our meeting today. We're setting Hamdalah together. Alhamdulillah. Thank you, sir. Thanks, Thank you Sir. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan keluar. Thank you semuanya.